Nah, kira-kira gimana Pak Tom? Konkretnya jadinya ormas, parpol, atau Saya tidak setuju, tapi saya berusaha untuk mengerti ya, ya pandangan Anda ya, ya, yang berseberangan dengan saya. ya sesungguhnya kan dalam perjalanan 5 tahun ke depan masyarakat juga butuh sesuatu yang real. Ya, what you can do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Kozin Amirullah di podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang politik, pejuang ekonomi, pejuang cuan, pejuang lingkungan, pejuang budaya, dan termasuk pejuang kehidupan. Nah, kita kedatangan tamu pejuang macam-macam ya, pejuang politik, pejuang bangsa lah nih Pak Tom ini. Apa kabar Pak Tom? Baik, terima Jadi kasih Mas Fosen, terima kasih undangannya juga untuk hadir di podcast ini. sama-sama Pak Tom, kita terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini Pak Tom. Pak Tom, ini sebenarnya memang podcast ini memenuhi kerinduan Siap. dari jemaat audiens jemaatnya Pak Tom ini, karena lama agak lama lah ya, Iya ya. tidak muncul. Iya, Nah, ya. Benar juga sebenarnya ya. Pak Tom itu apa saja kegiatan belakang ini Pak Tom? Jadi Mas Fosen, saya ini kan dari latar belakang bankir ya, dan investor. Jadi satu praktek yang standar ya, itu kalau setengah guyon kita istilahkannya tuh kayak otopsi. Otopsi. Ya. Jadi misalnya setelah satu investasi, ya kan, berhasil ataupun gagal, itu kita selalu pelajari setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir itu, ya, selama berjalannya proyek investasi tersebut, ya, apa pelajaran-pelajaran, ya, apa yang bisa kita simpan untuk masa depan, ya kan, apa yang harus kita jadikan pelajaran. Ya. Jadi beberapa minggu ini lumayan sibuk menginventarisasi, ya kan, gagasan-gagasan, pelajaran-pelajaran dari pengalaman kita dalam beberapa bulan terakhir, dan bahkan saya masih banyak sekali bahan materi dari kampanye Pilpres. Ya, itu tim saya dan saya lagi menatanya menjadi semacam perpustakaan digital, Ya, ya, ya. supaya nggak hilang gagasan-gagasan tersebut. Juga apa pelajaran-pelajaran ya, secara politis, secara ideologis, secara organisatorial, ya kan. Jadi ya kebetulan almarhum ayah saya kan dokter jantung ya, jadi saya suka pakai istilah otopsi. Ya kan, jadi, Sebenarnya mungkin kalau dia tokoh masyarakat atau ustadz kiai itu mungkin uzlah, apa namanya, refleksi ya, refleksi, introspeksi. Mungkin kontemplasi di suatu tempat untuk merefleksi semua yang sudah dilakukan. Tentunya sesuai semangat klasiknya Pak Anies, kita lakuin ini dalam semangat kolaboratif, proses kolaboratif. Jadi kita banyak ajak bicara teman-teman dari Dewan Pakar, ya kan, dari unsur-unsur akademia, ya. Itu satu. Kedua, analisa. Ya, kita menganalisa baik pengalaman beberapa bulan terakhir, setahun, 2 tahun terakhir, maupun kondisi sekarang, dan juga proyeksi-proyeksi ekonomi beberapa bulan ke depan, setahun ke depan, proyeksi geopolitik kawasan, ya, dan politik dalam negeri kira-kira bakal seperti apa ya. Dan sebenarnya kan proyeksi yang Pak Tom bikin itu sebenarnya yang selama ini dipakai juga oleh Pak Anies dan tim ya Pak Tom. Siap. Dan syukur lumayan akurat. Yep. Ya, jadi kan akhir tahun lalu dan lebih-lebih lagi awal tahun ini kan kita gaungkan mengenai menipisnya kelas menengah. Ya. Ya kan, sekarang semua orang pada teriak-teriak kan. 6 bulan setelah kita pertama kali menggaungkan isu itu, kemudian kita juga mewanti-wanti mengenai terus menurunnya daya beli masyarakat. Ya, dan saya kira banyakkan pengusaha bisa mengkonfirmasi bahwa omset stagnan, ya, dan bahkan banyak
usaha omsetnya mulai turun. Ya. Jadi ekonomi dalam proses melemah saat ini. Ya. Tapi apakah ini sementara, ya kan, dan akan ada semacam pemulihan ekonomi, ya, dan dari mana pemulihan ekonomi itu bisa terjadi? Nah, itu yang sedang menjadi kesibukan saya. Ya. Oh, saya ingat juga, jadi ingat omongan Pak Tom tentang historical pattern itu, Pak. Setiap berapa khususnya di Asia ya, ada. Ya, semua peristiwa ekonomi dan bahkan sosial itu kan ada siklusnya. Ya. Ya, ada yang berpendapat bahwa siklusnya itu setiap 30 tahun, ya kan? Ada yang berpendapat ada siklus setiap 10 tahun. Ya. Jadi itu contoh bagus dari salah satu analisa kita. Ya. Kita ini di bagian mana daripada siklus yang sedang berjalan sekarang. Ya. Tentunya kita tahu bahwa krisis ekonomi besar yang terakhir terjadi itu di Indonesia itu 97-98 ya. 1997-1998 berarti sudah 26-27 tahun yang lalu. Jadi kalau ada yang percaya siklus 30 tahun, ya, ini makanya mungkin akan ya ada potensi ada ya, potensi itu, ada krisis lagi ya. Tapi paradigma siklus itu tidak 100% prediktif ya, tidak 100% bisa dipegang. Pasti di tahun ke-30 ya, itu bukan seperti itu ya, tapi memang ada tren-tren naik turun, ya kan. Tidak sama persis, tapi patternnya itu relatively akan up and down-nya itu ada polanya. Betul sekali. Itu kita lihat di negara-negara dari Amerika sampai Tiongkok sampai Eropa, ya kan, juga Asia Tenggara. Itu selalu ada siklusnya, dan itu yang salah satu ya contoh yang sedang kita pelajari. Nah, Pak Tom, di luar tadi soal Bapak sedang menyiapkan, ya melakukan refleksi apa tadi istilahnya itu otopsi ya atas apa yang sudah dikerjakan dan rencana ke depan. Tapi kan tentu sebagai public figure yang invited speakers gitu ya, masih jalan Pak Tom? Masih sering? Ya, masih. Tergantung situasi. Itu temanya wide atau hanya ekonomi? Apa saja. Waktu itu pernah diundang ke MUI di Kendari. Iya, di Kendari. Majelis Ulama Indonesia mengundang Pak Tom. Itu temanya apa, Pak Tom? Jadi itu temanya adalah ekonomi kerakyatan. Ya, jadi UMKM. Ya. Dan menarik sih, itu MUI, Majelis Ulama bikin suatu kelompok kerja, Pokja baru, yang dipimpin oleh salah satu co-captain timnas Anies Mohaimin waktu itu, Pak Asrul Tanjung, yaitu untuk menyebarkan ilmu-ilmu, keterampilan-keterampilan yang bisa membantu UMKM. Kan, jadi saya berterima kasih sekali diundang oleh MUI ke sana untuk berbicara mengenai apa ya kira-kira dalam kondisi ekonomi seperti sekarang bisa dilakukan oleh UMKM untuk bertahan dan bersaing. Ya kan, menariknya kan gini, jadi ternyata walaupun ini kegiatan organisasi keagamaan, sebenarnya kalau dalam hal isu-isu tertentu yang misalnya ekonomi itu bisa siapa aja jadi. Oh ya. Iya kan. Saya kira demikian. Dan ya kebetulan seperti sudah sering kali saya ungkapkan juga ya, saya ini kebetulan juga pecinta Islam dan pengagum Islam. Sejarah umat Islam ini kan luar biasa. Baca selama ratusan tahun ya. Saya pernah menyampaikan bahwa umat Islam di abad ke-5, abad ke-6 itu yang menyelamatkan ilmu pengetahuan seperti matematika, geografi, astronomi, dan fisika, dan lain-lainnya. Jadi dan saya juga pernah menyampaikan bahwa yang pertama kali merintis praktek yang namanya vaksinasi atau imunisasi itu sebetulnya adalah pedagang-pedagang Muslim di Istanbul,
Oke. Di abad ke-15, abad ke-16. Ya. Jadi sejarah umat Islam itu benar-benar sangat inspirasi ya bagi saya, inspiratif bagi saya. Jadi ya saya punya chemistry yang sangat baik. Ya. Di samping MUI, saya juga berapa kali diundang untuk bicara di DPP PKS. PKS ya. Dan juga pernah bicara sebentar di PKB, ya, PKB. di DPP PKB, dan saya masih lagi banyak membaca ya mengenai Al-Quran dan ajaran-ajaran sosok seperti Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali, ya. Jadi dan sangat menyentuh dan sangat luar biasa ya. Jadi tapi ya betul ya Mas Husin bilang isu ekonomi, ya kan isu politik itu kan sebenarnya lintas agama, lintas golongan, lintas kalangan dan bahkan sebetulnya lintas kelas juga ya. Ya, lintas kelas. Karena kalau kita bicara juga tentang ajaran agama di fase-fase awal itu sebenarnya juga lebih banyak pembelaan terhadap orang-orang lemah kan, membela orang-orang yang tertindas. Kan seperti yang Pak Tom sekarang jalankan tidak jauh-jauh dari itu sebenarnya. Jadi Pak Tom masuk di politik, bergabung dengan Mas Anies ya. Itu saya kira juga ada nilai-nilai perjuangan itu ya. Banget, nah, banget. Konteksnya juga dengan Indonesia nih Pak Tom, ya tentu masyarakat Indonesia mayoritas Muslim, tetapi kan sebenarnya punya imajinasi bersama tentang Indonesia ke depan mau seperti apa Pak Tom? Ya, isu ketimpangan ya, tetap menjadi ancaman yang luar biasa ya, dan mungkin semakin bahaya ya. Makanya setelah Pilpres dan setelah keputusan MK 6-7 bulan yang lalu ya, yang mengkonfirmasi hasil daripada pemilu. Dan saya kan juga menyampaikan gerakan perubahan harus terus berjalan. Ya, dan bahkan saya yakin banget bahwa gerakan perubahan ini hanya akan semakin relevan. Ya, dan ternyata terbukti kan. 6 bulan kemudian terjadilah gerakan-gerakan politik dan yudisial, termasuk dan aksi besar-besaran tanggal 22 Agustus betul yang memuncak pada ratusan ribu orang, which unpredicted loh itu. Betul. Itu semua orang kaget. Kota, saya aja kaget. Justru sebarannya itu yang mengagetkan. Puluhan kota ya, sampai di kota-kota yang biasanya tidak terjadi pergerakan. Kemarin terjadi. Itu menarik banget. Itu menarik banget. Dan itu bagi saya menunjukkan bahwa gerakan perubahan sekarang lebih dibutuhkan lagi. Ya, akan semakin dibutuhkan. Mungkin 6-7 bulan lalu, atau apalagi 9 bulan lalu di saat kita berkampanye, kemuakan masyarakat ya, pada sistem, pada kondisi masih belum seperti ini, ya kan. Dan di saat itu pun kita sudah menggaungkan dibutuhkannya perubahan. Sekarang terbukti, ya inilah yang terjadi kalau tidak ada perubahan, ya kan. Kalau dan kemuakan itu kemudian membuat orang itu punya kayak common sense ya, kesadaran bersama, common perception, persepsi bersama ya, bahwa ada something wrong di negeri ini yang itu terjadi justru di elitnya, bukan di rakyat ya. Banget. Dan ya saya dari dulu nggak pernah belaga merakyat ya. Saya pakai jam tangan mahal ya, kebetulan saya gadget suka gadget jadi ganti Apple Watch, tapi saya dulu pernah juga pakai jam tangan mahal yang saya terima sebagai hadiah dari mertua, ya kan. Dan saya memang bagian dari elit, ya kan. Ya emang dari dulunya begitu. Dari dulu emang begitu kan. Tetapi yang penting tidak elitis Pak. Nah, you are elite, but siap. Should not be elitist. Thank you. Setuju. Karena you membela rakyat. Dan terus terang aja, istri saya justru dia yang lebih keluarga kaya ya, dan beliau justru hidupnya sangat irit, ya, selalu cari tiket pesawat yang paling murah. Saya sampai kesel
udah apa? Cari tiketnya cari paling murah. Hah? Cari tiketnya paling murah. Iya, dia sampai nyari-nyari kan, tiket paling murah. Itu emang ada resep jadi orang kaya begitu, Pak. Iya, Jadi yang se-efisien mungkin. Benar. Apa? Makanya saya nggak sekaya dia. Tapi, Karena gini Pak Tom, kita ini kadang sering kebalik. Di masyarakat kita, ada yang sebenarnya tidak punya daya beli yang cukup, tetapi cari yang pamer. paling murah lalu flexing. Itu penyakit bangsa Maksudnya kita. cari yang paling mahal. Iya, cari yang paling mahal. Ya, terus flexing. Ya, Lalu flexing. Iya. Nggak, saya juga, saya sebetulnya punya empati terhadap gejala itu. Maksudnya, waktu saya muda, saya juga obsesi banget dengan branded, dengan kemewahan. Dan saya juga bermimpi punya mobil sport, mobil mewah segala macam. Dan dulu juga sempet ada fasenya lah, saya beli pakaian mahal, barang-barang mahal. Tapi lama-lama bosan banget ya. Bosan terus capek, wah gila. Dan barangnya kan numpuk, ya kan? Mau diapain gitu mau diapain, ya kan? Dan ya pokoknya sekarang saya juga beli, ya kadang-kadang masih ada barang branded tentunya, tapi saya juga sejauh mungkin terbang pakai ekonomi, ya kan? Terus sama sekali nggak ada nafsu untuk beli mobil mewah gitu misalnya ya. Sudah hilang nafsu itu ya? Kan dulu pernah nafsu. Pernah. Apa Pak Tom yang membuat Pak Tom itu tiba-tiba punya down to the earth lah ya? Apa sih? Apa yang tadinya mungkin... Ini pernah saya bicarakan di podcast lain ya, tapi saya diberikan berkah terselubung oleh Yang Maha Kuasa ya. Karena waktu krisis ekonomi 97-98 itu saya sempat bangkrut. Saya sempat bangkrut, sempat kehabisan uang. guys, jadi jangan lihat sekarang, dulu pernah bangkrut. Di PHK, kan, karena krisis moneter, ya kan. Saya sempat jadi pengangguran selama 6-7 bulan, ya kan, sebelum dapat kerjaan lagi, dan itu deg-degan banget. Ya, kan? Dan itu ya udah pasti semua gaya hidup mewah dilepas, kan. Yang penting irit, ya. Tapi mungkin transisi kedua ya waktu saya mulai mengabdi di kabinet, mulai melek politik dan melek kondisi masyarakat luas, ya. Nggak tega lah ngelihat kemiskinan di mana-mana, terus ngelihat di toko beli barang sih, aduh gila ya, barang segini bisa ngeduitin satu keluarga di daerah selama 6 bulan atau setahun Pak. Ini saya terus terang amazed. Ini Pak Tom itu malah kebalikan. Banyak di antara kita dulu ya, generasi angkatan saya yang mungkin background-nya aktivis dan sebagainya, kemudian ketika masuk politik menjadi elitis, suka flexing dan tidak punya kepekaan terhadap masyarakat di bawah. Tapi Pak Tom itu malah kebalikannya. Dulu elit, masuk politik justru menjadi punya kesadaran tentang membela yang lemah, tentang rakyat, gitu-gitu Pak. Jadi menarik Pak Tom. Ya, mungkin tidak sedikit pengaruhnya juga dari Pak Anies. Ya. Memang yang membawa Pak Tom waktu itu ke politik salah satu Pak Anies ya? Salah satunya Pak Anies banget sih sebetulnya. Dan beliau memang beda ya, Pak Anies. Dan perubahan saya kan juga tidak sekejap gitu, tidak mendadak. Itu butuh refleksi, introspeksi bertahun-tahun ya. Tapi nggak tahu ya, Mas Husin, ini pertanyaan menarik yang nanti kita bisa ulas kapan-kapan ya. Tapi saya takut bahwa banyak teman-teman kita ya kehilangan jiwa, ya, roh, semangat yang sebenarnya menjadi sumber kebahagiaan. Ya kan? Jadi satu pelajaran bagi saya adalah bahwa pakaian mahal, mobil mewah itu lama-lama tidak lagi membawa kebahagiaan. Ya kan, sebetulnya secara genetik dan secara evolusi, ya kita itu otak kita itu menjadi bahagia saat kita membantu sesama manusia. Gitu ya. Ya, jadi kita kan berevolusi udah
ratusan ribu tahun, Ya. ya kan? Dan selama ratusan ribu tahun kita hidup dalam satu kelompok, ya kan? Jadi manusia itu kan makhluk sosial, Ya. ya. Dan dulu kita tidak punya teknologi, Ya. ya kan? Kita hidup bersama di sebuah hutan, ya kan? Kita harus saling melindungi, ya. Kita harus saling membantu. Dan gotong royong itu adalah sudah ratusan ribu tahun, Ya. dan menjadi bagian dari genetik kita. Ya. Ya. Nah, gitu kita meninggalkan itu untuk menjadi individualis Maka menjadi teralienasi. selfish. Selfish dan alienatis. Ya, jangan heran tiba-tiba banyak stres, banyak depresi, banyak masalah mental ya, karena Ya. kita memang sudah tidak hidup sesuai yang alami buat kita. Ya. Kita kehilangan semangat gotong royongnya, kehilangan empati, itu semua. Ya akhirnya kita akan mengalami depresi dan ya sakit jiwa Iya, sebetulnya. jadi benar ya, kodrat manusia sebagai makhluk sosial itu memang harus ada kooperatif, gotong royong, kerja Termasuk sama. pengorbanan, Pengorbanan itu sebenarnya adalah sumber kebahagiaan. ya Ya, jadi, perjuangan, pengorbanan gitu Pak Tom ya. nah, dan saya juga kaitkan itu dengan tema investasi. Ya. Ya, karena sesungguhnya apa itu investasi? Ya, prinsip paling mendasar daripada investasi adalah kita mengorbankan kenikmatan jangka pendek. Oke. Misalnya dengan menabung. Ya. Ya, jadi kita Ya, tidak mengurangi kenikmatan jangka pendek. untuk menabung, untuk membangun sesuatu, apakah itu tabungan, panjang. apakah itu aset yang akan memperkaya kita jangka panjang. Oke. Ya, itu Filosofi dasar dari investasi. investasi. Ya, itu adalah mengorbankan kenikmatan jangka pendek demi membangun sesuatu. Dalam hal investasi tentunya aset atau harta kekayaan jangka panjang, gitu kan? Oke. Dan itu sangat tradisional sebetulnya. Kan dulu juga begitu kita sebagai manusia bergeser dari berburu binatang di hutan menjadi petani. Petani. Ya, kita kan harus mengorbankan berbulan-bulan untuk menanam, Ya, menunggu tumbuh, menunggu, ya kan, terus merawat, menjaga dari hama, memupuk, betul, mengusir hama dan sebagainya, dipanen, terus diolah, kemudian ditabung, ya kan? Ditabung, after harvest kan disimpan ya. Disimpan, ya kan, supaya bisa menafkahi kita selama berbulan-bulan pas lagi bukan musim panen gitu. Jadi itu sudah menjadi genetik kita juga sebetulnya. Nah, kita ya sistem kapitalis itu kan menjungkir balik itu. Ya, dia menggoda kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang instan, ya kan, yang justru membuat kita jadi lupa untuk nabung, lupa untuk melestarikan hal-hal demi kebaikan kita jangka panjang, ya, atau demi kebaikan bersama gitu kan. Jadi maaf ini agak jauh ya dari tema kan diskusi kita. Bicara investasi kan bukan hanya sekedar investasi dalam arti money, uang atau material. Sosial kan bisa juga. Sebetulnya investasi sosial, politik. Betul. Yang paling mahal dalam hidup itu bukan uang, tapi waktu. Waktu. Karena begitu waktu itu lewat, tidak pernah akan kembali. Oh, ya kan? Iya. Nah, ada satu buku menarik, Mas Husin. Aduh, saya jadi lupa nih persisnya. Kalau nggak salah, judulnya itu 4.000 minggu ada begitu. 40.000 minggu ada begitu. Pokoknya, jadi kalau kita hidup, katakan 70 tahun, ya kan? 4.000 ya, karena 70 tahun kali 50 minggu itu kira 500. Sebulan 4 minggu kan, kali 12. Itu 3.500 bulan kali 4, jadi 12.000 minggu gitu ya. Jadi kita dalam hidup kita cuma ada 12.000 atau 14.000 minggu, kan? Kita sekarang udah berapa minggu? Udah lewat berapa minggu? Sisa berapa? Ya. Jadi uang selalu bisa dicari, tapi waktu sekali itu lewat itu nggak akan pernah bisa diambil kembali. Ya kan? Jadi, dan betul sekali yang Mas Husin bilang, sebetulnya yang paling penting itu bukan modal keuangan, tapi modal sosial. Modal sosial, ya. Termasuk di dalamnya hal-hal seperti reputasi, integritas, ya, kepercayaan, trust, ya. Trust.
iman, Iman, ya. ya kan, iman, Moral. spiritual, Moral. banget, spiritual. banget. Nah, itu yang paling mendasar ya, moral dan etika. Nah, sebetulnya. moral dan etika yang sekarang jadi bermasalah. Siap. Sekarang kita sedang mengalami krisis moral dan Ya, etika betul sekali. dalam politik, dalam berbangsa, dalam pemerintahan. Betul. Tapi itu yang sedang kita pelajari, Ya. ya, dan kita analisa langkah-langkah ke depannya sebaiknya seperti apa, ya kan? Sebaiknya kita melangkah berhati-hati, Ya. tapi tentunya harus konkret dan juga harus kembali lagi membawa perubahan. Ya. Karena kondisi yang ada sekarang tidak baik, ya kan? Jadi memang perlu perubahan. Kalau misalnya kondisi baik, Ya, kita tidak mau membawa perubahan, kita mau melanjutkan atau bahkan memperdalam kondisi yang baik, tapi kondisi saat ini tidak baik. Apakah itu ekonomi, apakah itu politik? Jadi memang perlu perubahan. Nah, Pak Tom, kalau bicara soal langkah ke depan, ini Siap. banyak yang nunggu nih Pak Tom. Langkah yang pasca Mas Anies waktu itu bilang mau bikin ormas atau partai, itu kan dianggap sebagai sebuah langkah konkret dalam perubahan melakukan pengorganisasian secara Iya. secara konkret gitu Pak Tom. Nah, kira-kira gimana Pak Tom? Konkretnya jadinya ormas, parpol, atau Tentunya ini masih dalam tahap diskusi ya, di tim internalnya Pak Anies. Kalau saya pribadi sih memprediksi ya, bahwa hampir pasti kita akan membuat semacam ormas. Ormas, ya. ya. Rasanya, perasaan saya ya. Ya. Karena kok mungkin itu yang paling melayani keinginan masyarakat untuk sementara ini. Dan spektrumnya bisa lebih luas ya. Betul, Ya kan? betul, Kalau ormas kan betul. orang yang sedang berafiliasi di partai lain pun bisa gabung kan Pak? Dan jadi betul sekali Mas Kosin, ormas itu bisa inklusif. Inklusif ya, semua bisa bergabung, termasuk orang yang sebetulnya tidak suka dengan Pak Anies atau tidak suka dengan saya. Atau minimum Ada Pak Tom yang tidak fans. suka dengan Pak Tom, ada Pak? Oh ya dong, masa nggak ada? Kirain nggak ada. Pasti ada dong, hatersnya tuh pasti selalu ada, Iya. ada. Atau ya, tadi saya kira Mas Husin tepat sekali bilang ada spektrumnya kan. Iya. Kan saya banyak dapat reply atau posting di saya punya medsos. Saya tidak memilih Pak Anies, tapi saya suka Pak Tom. Ya kan, saya setuju dengan Pak Tom lah. Iya, Atau bahkan ada yang bilang saya sebenarnya tidak suka Pak Tom, ya, tapi saya setuju dengan Pak Tom. Ya kan? Ya, Jadi, tidak suka tetapi agree dengan pendapatnya ya, dengan pemikirannya kan gitu. Satu potensi positif lagi kalau ormas kan bisa tidak emosional, Tidak emosional ya. tidak, maksudnya mungkin itu bukan kata yang tepat ya. Tidak sentimental, tidak. Itu dia, tidak sentimen. Ya, Jadi tidak sentimen, bisa agak berorientasi gagasan. Ya, jadi tidak baperan, tidak baperan. Jadi Ya. Oke, ini ada gerakan, ya kan, untuk memperjuangkan demokrasi kita misalnya, atau untuk berbuat baik, ya kan, untuk membuka mata masyarakat. Membangun kesadaran dan pasti akan banyak ide, termasuk yang berlawanan, ya kan, termasuk kebentrokan gagasan, dan dalam sebuah ormas kita bisa membangun sebuah suasana yang adem, ya kan, di mana tidak selalu politikal ya Pak Tom ya. persis. Ya Jadi adu gagasan sampai bahkan bentrok gagasan dengan penuh rasa hormat, ya kan. Jadi saya tidak setuju, tapi saya berusaha untuk mengerti ya pandangan Anda yang berseberangan dengan saya. Gitu. Kemudian apa unsur-unsur dari kedua pandangan kita yang berseberangan yang bisa kita sepakati, ya, yang dimana common ground ya, dimana meskipun banyak berseberangan atau berbeda, ada irisan yang kita ada sebagian yang kita bisa sepakati gitu kan. Jadi membangun konsensus. Tapi sekaligus memanfaatkan kesempatan baik ini untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya ya atas entusiasme masyarakat, dukungan publik yang luar biasa ya. Kalau saya bilang sih pribadi ya, dari data yang saya lihat,
rating Pak Anies saat ini setinggi-tingginya dalam karir beliau. Ya, jauh melampaui rating beliau saat Pilpres, saat kampanye ya. Kenapa? Oh, Karena jadi itu sekarang malah lebih justru lebih tinggi. Karena kan waktu itu belum ada kemuakan masyarakat terhadap sistem yang seperti yang selevel ada sekarang yang ada ini ya. sekarang ya kan. Sementara yang di luar sistem sekarang praktis tinggal hanya Pak Anies dan saya dan tentunya ekosistem Tim-timnya kita, lah, tim ekosistemnya. dan ekosistem kita ya. Jadi sementara kemuakan masyarakat memuncak dan terus membara ya kan. Jadi Pak Anies sudah menjadi simbol daripada perlawanan ya terhadap sistem yang tidak baik dan praktik-praktik yang kita semua bisa setuju itu tidak baik ya. Jadi tapi saya kira ormas itu juga agak mendesak ya karena penting sekali kita terus melestarikan api perlawanan dan juga kanalisasi kan Pak. Kanalisasi dari Jadi, semangat perlawanan itu harus ada sekali. kanalnya kan. Supaya agak terstruktur, nggak terpencar kemana-mana gitu ya, tapi agak terstruktur, ada sedikit dialog dan koordinasi ya, supaya agak sistematis lah, nggak amburadul. Nah, Pak Tom, kan ya kita bicara soal melihat situasi sekarang yang tentu tidak ideal, ada dekadensi moral, etika dan sebagainya. Kita akan mengkritik. Tapi sesungguhnya kan dalam perjalanan 5 tahun ke depan masyarakat juga butuh sesuatu yang real. Ya, what you can do for the people like directly, not just criticizing ya, not just like melawan, tapi juga ada sesuatu yang konkret itu Pak. Misalnya nanti ada ormas itu kira-kira apa Pak? Kalau betul sekali yang Mas Hosin bilang tadi ya. Kalau hanya kritik saja, saya kira pertama tidak cukup, dan kedua lama-lama bikin capek juga ya. Seperti tadi kita ngobrol Mas Hosin bilang ya, gue disuruh marah terus. Secara emosi capek. Betul. Dan saya kira sekali lagi ya, ini sekedar prediksi saya, ya belum keputusan, dan kita tunggu keputusan Pak Anies dan pengumuman. Dan Pak Tong juga dong. Oh, siap. Pak Tong kan di dalamnya. Tentu, ya saya satu paket dengan Pak Anies sebenarnya. But he's the boss, ya kan. Jelas, harus jelas who's in charge. Tapi prediksi saya sih mungkin ormas yang kita bangun nanti yaitu seperti semacam gerakan untuk membawa aksi-aksi konkret di lapangan yang akan memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di bawah ya. Mengingat kondisi ekonomi melemah terus, ya kan, dan para elit sibuk dengan politik sendiri dan mensecure ya pundi-pundi kekayaan mereka. Jadi ada semacam vakum kali ya, di kelas menengah dan menengah bawah dan kelas berpenghasilan rendah, meskipun dapat bansos. Misalnya bansos itu kan tidak mendidik, jadi sementara kan untuk keluar dari jebakan atau jeratan kemiskinan itu perlu ilmu, perlu pengetahuan, perlu jaringan, perlu komunitas ya. Jadi dugaan saya sih mungkin nantinya ormas yang didirikan oleh Pak Anies dan insya Allah dipimpin oleh beliau mungkin akan mengarah ke hal-hal konstruktif seperti itu ya. Ya, tadi soal bansos Pak Tum, saya kemarin baru ngobrol dengan teman-teman yang sering beraktivitas di daerah Maluku, di Papua. Jadi benar, bansos itu secara politik itu memang menguntungkan bagi yang sedang berpolitik, penguasa, karena dia tinggal menggunakan anggaran dari negara, lalu dikasih, lalu ternyata itu membuat stabilitas di bawah, di desa-desa Pak. Kalau di Jakarta uang 300.000 sebulan itu kecil. Tapi ketika di sebuah desa, misalnya di Rote atau di pulau mana gitu ya, itu 300.000 itu kan cash untuk
beras dia nanam, sayur dia nanam, protein dia ternak ayam sendiri. Iya. Sehingga 300.000 itu memang besar, Pak, meter. Tapi yang terjadi kemudian orang malas bekerja. Itu kalau teman saya itu. Jadi jangka panjangnya membuat Iya. tidak produktif. Ya, ada satu tokoh sejarah ya yang pernah bilang hal yang kita terima terlalu murah, Iya. kita menghargainya terlalu enteng. Iya. Kan? Jadi justru balik lagi ke semangat gotong royong. Ya. Ya, sebenarnya kan yang harus kita bangun adalah semangat kebersamaan. Ya, kita mitra. Misalnya pemerintah, ya kan, negara nyetor berapa, kan rakyat juga nyetor, meskipun sedikit, ya kan, tapi itu bergabung menjadi sebuah modal bersama, ya kan. Jadi bukannya pemberi dan penerima saja, kan, tapi mitra. Nah itu semangatnya aja udah nggak ada ya dalam sistem yang sekarang ya. Betul. Yang terjadi sekarang ada patron klien. Not as mitra, patron client. Ya, patron client kan. Patronage kan. Jadi ya, patronage. dalam sehingga sangat bergantung. Ilmu politik itu kan istilahnya patronage. Patronage. Ya kan? Jadi patron, client. Betul. Jadi kita menciptakan ketergantungan. Sehingga yang di bawah ini tidak punya bargaining sama sekali. Maka ketika si penguasa ini melakukan apapun, ya tidak bisa dikritik, tidak bisa. Dia berharap dan tergantung pada penguasa, betul sekali. Dan rupanya bansos-bansos begini yang membuat kalau di survei-survei ya tingkat acceptance presiden ini kan tinggi sekali. Itu rupanya ini, Pak. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa itu salah satu faktor yang saat ini sedang melemahkan ekonomi kita. Iya. Ya, karena bansos itu membunuh semangat untuk berinisiatif, ya, membunuh semangat daya harus kerja, harus kerja, harus daya juang. Akhirnya psikologi di dalam ekonomi itu menjadi sangat lemah, tidak bersemangat gitu, tidak ada semangat perjuangan ya, tidak ada excitement. Seperti podcast pejuang lah. Semangat berjuang. Jadi ekonomi itu kan bertumbuh kalau ada semangat perjuangan, dan juga rasa bangga begitu perjuangan itu menghasilkan sesuatu, kan, dan hasil itu dibagi, bersama. Betul. Bicara soal tadi ya Pak Tom, bicara soal kebahagiaan itu Pak ya. Jadi perjuangan lalu kemudian sharing ya. Betul, dan itu modal sosial yang kemudian membuahkan modal ekonomi. Ya. Tapi satu ekonom terkemuka dari Amerika, kalau nggak salah dia juga menang Nobel. Ya, dia menjelaskan mengenai peran besarnya daripada sentimen pasar. Psikologi pasar. Jadi istilah terkenal yang beliau canangkan itu istilah setengah guyon ya, namanya animal spirits. Animal spirits. Jadi semangat kehewanan. Semangat apa ya? Maksudnya animal itu bukan binatang hewan dalam hal ini ya, tapi apa? Mungkin bagi Gen Z. Kalau yang suka, yang suka main video game, ya kalau masuk ke yang namanya beast mode, ya jadi nyalain ekstra keras ya dalam pertarungan video game, ya kalau nggak salah ada istilah beast mode, jadi monster gitu ya, jadi monster atau jadi tikus gitu. Jadi bagaimana psikologi kita lagi merasa seperti singa, ya kan, kalau lagi merasa atau mungkin adrenalinnya jadi naik, adrenalin. Dan sentimen positif, sentimen aura positif muncul ya. Jadi energi, betul. Atau depresi, kayak aduh kok semuanya serba susah ya, jadi itu bukan semangat singa atau semangat macan gitu ya, tapi itu semangat kayak
yang pasif, binatang pasif gitu ya. Iya, iya. Jadi Saya kemarin ingat istilah Pak Tom itu apa ya? Kita itu kurang apa sih istilahnya itu Pak? Insting apa istilah Pak Tom itu? predatory instinct. Well, itu mungkin Itu lain lagi ya? Itu terlalu ekstrim lah. Terlalu ekstrim ya? Kita mau apa? Kita mau seperti singa, seperti macan, tapi kita jangan kanibal. Kita kanibal. jangan Yeah. saling makan gitu kan. Yeah. Kalau predatory itu dalam bahasa Inggris ya agak konotasi negatif sih. Yeah, Itu seperti lebih dalam bahasa Indonesia itu mungkin kayak kanibal ya. Yeah, kanibal. Kita saling makan gitu kan. Atau mungkin lebih mengarah ke kolonial ya. Nah, eksploitatif ya. Eksploitatif kan ya. Jadi sebuah ekonomi yang sehat itu semangatnya adalah kebersamaan, Ya. ya kan, dilandasi yang Mas Husin bilang tadi ya, social capital, Social capital. modal sosial, ya kan, trust, Ya. kepercayaan, mau berkorban untuk sesama tetangga dan sesama komunitas, Trust. ya kan, dan menunda kenikmatan, ya, untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih baik di esok hari gitu ya. Kepercayaan bahwa masa depan itu cerah, ya, masa depan itu penting dan layak untuk kita perjuangkan, kita tunda kenikmatan dengan menunda kenikmatan saat jangka pendek. Itu sebenarnya ekonomi yang sehat, bukan eksploitatif atau berlandasan ketergantungan ya. Ya, Pak, dalam agama juga diajarkan itu Pak, tentang ajaran tentang life after life ya Pak, akhirat ya. The afterlife. Iya kan? Ya, akhirat. Iya kan, Ya, itu kan betul. kita membayangkan suatu kebahagiaan yang abadi. Betul sekali. Dengan meredam nafsu-nafsu yang tidak perlu. Betul sekali. Iya kan? Nah, lebih-lebih lagi ya, tadi saya cuma bicara menunda kenikmatan. Iya. Ini kita udah mulai bicara harus juga bisa mengendalikan nafsu-nafsu. Iya, kita mulai ngomong dengan Ustadz Tom Lembong. Kan saya di kampanye udah mulai dipanggil Gus Tom. Gus Tom, iya. Gus Tom. Awal-awal Gus Tom lama-lama Kiai Haji Tom Lembong. Depannya kasih Muhammad, Pak. Kiai Haji Gus Muhammad Tom Lembong. Tapi balik lagi Mas Husin, saya kira agenda perubahan semakin relevan. Ya. Dan saya ingin sekaligus memanfaatkan kesempatan baik ini untuk menghimbau semua kalangan untuk terus aktif menggetarkan hati sesama teman untuk membangunkan kesadaran supaya teman-teman semuanya melek politik ya, mengikuti apa yang terjadi ya, karena itu punya dampak langsung kepada kesejahteraan keluarga kita ya, dan layanan-layanan seperti kesehatan, pendidikan, peluang kerja, peluang berusaha, penghasilan. Ya, saat ini kayaknya banyak kalangan di masyarakat masih buram, masih nggak ngerti apa ya hubungannya politik dengan omset saya, ya, apa ya hubungannya politik dengan biaya pengobatan keluarga saya, apa ya, ya itu tugas kita bersama, ya. Tapi sekali lagi karena naluri kebersamaan, naluri saling membantu itu sangat mendasar ya dalam genetik manusia. Bahkan dengan pengertian intelektual yang buram aja, kita udah bisa merasakan. Ya, kita merasakan ini ada sesuatu yang nggak benar nih, sesuatu yang sangat-sangat tidak benar ya, ada sesuatu yang sangat-sangat rusak ya, dan saya lihat mungkin sudah mayoritas masyarakat menyadari ada banyak hal-hal yang sangat rusak ya, yang fundamental, yang harus dikawal, ya, harus kita coba jaga bersama, jangan sampai pertama ini dulu, jangan sampai tambah parah. Itu dulu ya. Kalau kita bisa
terus mengkawal supaya kondisi tidak tambah parah. Itu sudah sebuah kemenangan, dan itu langkah pertama. Ya, nanti mari kita semuanya berdialog. Ya, sekali lagi, tentunya sifat yang klasik Pak Anies itu adalah kolaborasi ya. Jadi mari nanti kita berkolaborasi untuk nanti ya mulai membalikkan tren ya. Jadi dari makin rusak. Udah oke, stabil. Sekarang kita coba bagaimana caranya kita membenahi pelan-pelan, ya, dikit-dikit sana sini. Tapi ini nanti harapan saya menjadi semacam gerakan masyarakat, gerakan kita semua bersama ya, dan lintas kalangan, lintas golongan, termasuk yang tidak memilih Pak Anies dan Pak Muhaimin di Pilpres, bahkan orang-orang yang sebetulnya tidak suka dengan Pak Anies atau saya, ya, tapi sepakat dengan banyak gagasan tertentu atau prinsip-prinsip tertentu. Mereka bilang, oke, itu masuk akal. Saya mau bergabung dalam gerakan ini, ya, secara formal atau secara tidak formal, dari dekat atau dari jauh, aktif atau pasif, ya. Tapi saya kira hal-hal yang perlu kita lestarikan, kita perlu perjuangkan saat ini udah lintas kalangan, lintas sektoral dan sudah tidak lagi mengenai sekedar Pak Anies atau apalagi saya, ya kan? Dan bahkan bukan mengenai apalagi jabatan atau target-target dangkal. Tapi ini benar-benar mengenai kita sebagai sebuah masyarakat, ya, yang ujungnya juga tadi kita sudah sempat singgung ya, berujung kepada kesehatan mental kita bersama, ya kan? Kenapa banyak teman-teman di masyarakat merasakan stres, merasakan depresi, ya karena kondisi. Kata kuncinya kesehatan mental bersama itu, jadi bersama itu kan as a nation ya, sebagai sebuah bangsa. Ya. Betul sekali. Betul. Jadi ini penting karena begitu bangsa ini nggak sehat, maka yang rusak semuanya kan. Itu seperti lingkaran setan. Ya kan? Katakan kita tidak sehat secara ekonomi, kemudian kita stres menjadi tidak sehat secara mental, kemudian kita berpotensi menjadi tidak sehat secara spiritual, ya kan? Dan akhirnya kita menjadi tidak sehat secara fisik, ya, secara kondisi tubuh, dan begitu kita mulai sakit-sakitan, tentunya kondisi ekonomi kita makin memburuk, ya, dan itu lingkaran setan terus tuh. Dan kriminalitas juga makin tinggi karena betul. Jadi saya kira tugas Pak Anies, tugas kita semua ya, justru sekarang menjadi sangat penting, ya, dan saya pribadi sangat excited ya, sangat antusias mengenai misi kita yang ini, ya, bahkan berpotensi lebih antusias mengenai misi ini daripada misi memenangkan Pilpres kemarin, atau misi untuk mendapatkan sekedar kendaraan untuk Pak Anies bisa nyalon dan menjabat. Kalau ini bisa menjadi sebuah gerakan yang tidak politis, dan justru bisa bersinergi dengan banyak teman-teman di parpol-parpol pun, ya kan? Karena meskipun masyarakat mungkin lagi muak dengan parpol, parpol itu dalamnya ya seperti semua lembaga manusia lainnya, ada yang isinya ada yang baik, ada yang buruk, kan? Jadi dan parpol ini kan dalam demokrasi ya sesuatu yang memang realita dan harus ada kan, harus ada, ya. Jadi saya kira kita prediksi saya ya, kita akan mengambil sebuah pendekatan yang konsiliatif, ya, tidak bermaksud untuk menyebarkan konflik gitu ya, atau memupuk konflik, meskipun kita tetap harus kritis ya, kritis karena itu
memperjuangkan kebenaran, ya kan. Tapi waktu saya berorasi depan demonstran kan juga saya himbau ya senantiasa mohon semuanya selalu tertib. Ya. Kita ini kalangan tertib, ya, kita kalangan yang konstitusional, ya kan, yang menghargai hukum dan kedamaian. Ya. Jadi tapi ya justru misi seperti ini mungkin paling bermakna ya bagi saya. Ya. Pak Tom, ada satu sebenarnya pertanyaan yang barangkali juga saya mewakili ya banyak orang melihat Pak Tom, Mas Anies, ini kan orang yang melawan, orang yang mengkritisi, tetapi kok tidak kayak dulu. Bayang kalau orang melawan mengkritisi kan berapi-api, kemudian kepalkan tangan, lalu lakukan sesuatu yang mungkin agak anarkis atau apa gitulah ya. Itu ya mungkin karena Pak Anies dan saya dua-duanya dari latar belakang intelektual ya, dan berpendidikan, dan saya dari latar belakang profesional, jadi emang tidak dalam karakter kita ya untuk seperti berapi-api gitu ya, dan kan dalam investasi nggak pernah ada manfaatnya gitu kalau misalnya kita bakar-bakaran. Ya kan, itu kan justru merusak investasi, ya kan? Bukan hanya investasi keuangan ya, tapi investasi modal sosial, ya kan, rusak kan kalau udah rusuh atau tidak tertib ya. Tapi yang dilawan tidak takut jadinya Pak Tom. Kenapa? Kalau nggak berani bakar-bakaran, yang dilawan nggak takut. Target kita kan memang bukan untuk meraih ketakutan penguasa atau siapa-siapa, ya kan. Kita tidak punya target untuk ditakuti. Kita hanya punya target untuk sekali lagi karena kondisi terus melemah ya dan tidak baik. Pertama, target kita menstabilkan. Nah, kalau kita bisa jaga bersama kestabilan, dan itu aja bakal upaya yang luar biasa, akan makan tenaga banyak ya untuk menstabilkan, jangan sampai makin parah dari segi demokrasi, dari segi etika politik sebagainya ya. Tapi dengan asumsi kita bisa menstabilkan dan kemudian pelan-pelan membenahi, ya itu target kita. Bukan. Tapi ini Pak Tom tetap ditakuti, nyatanya dihalang-halangi. Ya, itu pilihan mereka. Ya kan? Siapa yang memilih untuk takut, itu pilihan mereka. Ya, kami tidak pernah punya tujuan itu, dan sejauh yang saya bisa lihat, Pak Anies maupun saya tidak pernah punya rekam jejak berdendam dan membalas dendam. Nakut-nakuti. Atau bisa aja takut itu berasal dari diri sendiri mungkin ya. Betul sekali. Jadi bahkan dalam kehidupan manusia, ya, bahkan sekarang riset dari sains membuktikan banyakkan ketakutan itu ciptaan di dalam otak kita sendiri. Iya, kan? Imajinasi kita sendiri. Misalnya kondisi sebenarnya itu tidak begitu seram seperti yang kita bayangkan. Ya, begitu kita mengerjakannya atau kita mengupayakannya, ternyata nggak begitu serem juga, ya kan? Tapi kita udah takut duluan kan. Sama kalau orang takut hantu, belum tentu ada hantunya kan. Betul. Tapi perasaan yang buat kemudian. Betul. Jadi makanya itu pentingnya keagamaan, hidup spiritual, membuat kita kalem, ya kan. Jadi istri saya selalu mengingatkan, ya, jadi setan itu selalu pasti maunya cepat, ya cepat dan kasar, terburu-buru, cepat, kasar dan keras. Kayaknya kalau nggak salah ya, jadi teledor atau apa? Ya cepat, kasar, keras. Sementara Tuhan Allah itu selalu maunya pelan, lembut dan bijak mungkin ya. Apa? Ya halus, ya lembut, halus gitu ya. Kebaikan itu selalu butuh waktu, ya kan. Tadi lagi menanam, merawat, memupuk, menjaga, ya kan. Baru nanti lama untuk panennya gitu kan. Itu kebaikan.
dan juga kita kan merawat dengan cinta kasih atau dengan care ya, bahkan terhadap pertanian yang ingin kita panen nanti gitu kan, atau bahkan sapi yang kita bidding untuk kita ternak, peternakan pun yang kita ternak untuk nanti disembelih, kita juga merawatnya kan dengan perasaan care, apresiasi, penuh kasih sayang, atau begitu kira-kira ya. Iya, Pak Tom, kan gini ya, bagaimana nanti misalnya di ormas atau apapun organisasinya itu, bagaimana meyakinkan bahwa itu tidak sekedar talking only atau criticizing only, tetapi juga ada aksi-aksi. Memang ada track record Pak dari Pak Tom, Pak Anies, bahwa not just talking loh, we are doing something dan punya historicalnya kan gitu. Iya. Nah ini mungkin kita akan terus mengundang masukan-masukan dari simpatisan, kan, daripada pendukung, daripada pakar-pakar. Ya. Saya kira yang penting itu nanti dari Pak Anies, dari saya, dan dari figur-figur lain ya, itu semangat implementatif. Ya, semangat apapun harus jadi barang. Ya, jadi harus punya target yang konkret, ya kan? Berarti harus ada KPI lah, KPI. Harus ada KPI, Key Performance Indicator, ya. Jadi harus bisa diukur, ya kan? Jadi anggarannya berapa, ya kan? Terus target waktunya kapan, ya kan? Kapan ini mau selesai, dan kapan ini mau diserahkan kepada penerima manfaat, ya kan? Jadi harus punya budaya dan mental implementatif seperti itu ya. Jadi bukan cuman berkoar-koar, berorasi, ya kan, dan bercuap-cuap, ya kan. Bukan hanya ide saja, tapi harus bisa diterjemahkan menjadi barang di dunia nyata kan. Nah, kan tadi Pak Tom bicara kuncinya adalah kolaborasi, integritas, termasuk merawat independensi ya dari ormas tadi ya. Itu gimana jaminannya untuk bisa tetap tiga unsur tadi ya, kolaboratif, independensi, integritas bisa terjaga. Tadi kan misalnya butuh dana, bagaimana memastikan supaya tidak terkooptasi oleh misalnya satu sumber atau kalau maaf ini mungkin saya bawa kacamata bidang keuangan ya. Jadi mungkin istilah yang muncul di pemikiran saya, Mas Husin, soal pendanaan itu adalah diversifikasi. Ya, jadi bayangan saya kita harus mencegah ketergantungan pada segelintir sumber dana besar. Ya, tapi pendanaan itu harus basis pendanaan itu harus lebar, ya kan, harus dari banyak orang, ya, dan jadi dari crowd, istilah sekarang itu crowdsource ya. Crowdsourcing, dan ya inilah norma-norma ya, dan etika yang kita perjuangkan dalam kampanye kemarin kan, transparansi, governance, ya kan, meritokrasi, ya. Jadi yang akan menerima apresiasi bukan dari pimpinan, tapi dari komunitas, adalah mereka yang paling berkarya, ya kan, yang paling menghasilkan, bukan buat Pak Anies, bukan buat saya atau pimpinan, tapi buat people, buat komunitasnya. There we go. We the people. For the people. For the people. Jadi, tapi itu kan
harus bisa diukur, bisa dikuantifikasi, dan juga secara kualitatif harus bisa dinilai, dan di situ pentingnya transparansi dan objektivitas. Ya, objektivitas. Dan objektivitas itu biasanya muncul kalau ada transparansi. Pertama, dan ada semacam cek, ya, pemeriksaan sih terlalu keras ya, oleh monitoring atau apa? Pemantauan, ya, monitoring. pengawasan, pemantauan, dan juga verifikasi oleh pihak ketiga yang independen. Ya, jadi enak aja saya yang bikin proyeknya, terus kemudian saya menilai diri saya sendiri kan, terus saya berkor-kor, oh saya membantu berapa ribu ini yang rumah sekarang tangga. sering terjadi begitu. Betul, jadi seperti dan gini Pak Tom juga sekarang problem-problem utama politisi Indonesia maupun institusi politik di Indonesia itu karena tadi didanai oleh segelintir orang sehingga menjadi ketergantungan kan. Tapi yang paling lucu ya Mas Husin sebagai mantan birokrat ya, yang pernah bekerja di birokrasi gitu ya. Yang paling lucu itu lembaga apakah itu kementerian atau badan atau siapa ya menjalankan program, kemudian menilai dirinya sendiri. Dia kan bilang, ini kesuksesan saya, kesuksesan saya. Itu kan seperti murid dalam sekolah, ya, menjalankan sebuah tes, ya kan, bukannya tesnya dikasih ke guru, gurunya yang menilai dan memberikan angka, muridnya yang suruh nilai sendiri. Lalu bilang angkanya 100. Ya kan? Semuanya sempurna. Ya kan? Saya menilai diri saya sendiri A atau A plus atau A minus. Ya kan? Itu kan aneh. Kan? Justru perlu pihak ketiga yang independen, yang secara objektif menilai, maaf nih, banyak kesalahan, ini nilai sebenarnya adalah C, gitu kan? Dan dari situ mungkin pahit. Tapi kan kita belajar. Iya, sebagai evaluasi kan kemudian untuk diperbaiki kan. Persis, bukan untuk menyerang. Kan? Lo guru kasih nilai C kan bukan untuk menganiaya muridnya kan, tapi untuk menjelaskan ini kamu harus di sini, kekurangannya di sini. Nah, ini yang bagian ini bagus banget nih. Kenapa bagian ini jelek? Ya kan? Lo yang bagian bagus ini terus dijaga ya supaya tetap bagus, tapi yang bagian jelek ini kenapa ya? Kok bisa jelek ya? Nah, kita dalam semangat saling menghormati antara guru dan murid, bekerja sama untuk membenahi. Tapi kan perlu, balik lagi ke analogi medis ya, kedokteran, kan perlu diagnosa yang akurat. Ya kan? Nah, itu hanya bisa dari sebuah evaluasi yang independen, pihak ketiga. Ya, jadi itu kira-kira semangat-semangat yang idealnya. Saya tidak tahu nanti dalam realitanya, prakteknya di lapangan bakal seperti apa. Tapi ini beberapa pemikiran yang mungkin mulai beredar di dalam diskusi internal timnya Pak Anies saat kita mendesain gerakan dan ormas untuk mewadahi masyarakat yang satu frekuensi. Ingin perubahan. Yang ingin perubahan, atau punya kesepakatan dengan gagasan-gagasan kita. Oke, teman-teman semuanya, akhirnya kita udah masuk di penghujung podcast ini. Tentu mengasihkan sekali dan terima kasih Pak Tom sudah menyempatkan waktunya, dan akhirnya kita tutup dengan pejuang bukan hadapi.